Kawan, ujian ilalam. Ujian usap manotan rumah. Siete laki ele, kakak sisi rumah. Tujuh kipak. Di sepanjang sejarah manusia, terdapat banyak peradaban besar yang meninggalkan jejak luar biasa, baik dalam bentuk arsitektur, ilmu pengetahuan, maupun budaya mereka. Salah satu yang paling menarik sekaligus kontroversial adalah Aztec, sebuah bangsa yang dalam waktu singkat mampu membangun kekaisaran besar di lembah Meksiko, sebelum akhirnya runtuh di tangan penakluk Spanyol. Aztec bukan sekadar suku biasa. Mereka membangun kota raksasa Tenochtitlan dengan sistem kanal, pertanian terapung, dan pasar yang ramai. Mereka mengembangkan sistem pemerintahan yang kompleks dan strategi perang yang efektif. Namun, ada satu aspek yang membuat mereka begitu terkenal sekaligus menimbulkan ketakutan: ritual pengorbanan manusia dalam jumlah besar. Selama berabad-abad, cerita tentang kebrutalan Aztec terus diceritakan. Mereka disebut mencabut jantung korban dalam keadaan hidup-hidup, memenggal kepala, hingga bahkan memakan daging manusia dalam upacara tertentu. Namun, seberapa banyak dari cerita ini yang benar? Apakah ini hanya propaganda dari penakluk Spanyol, atau memang bagian tak terpisahkan dari budaya Aztec? Untuk memahami kebenaran di balik peradaban ini, kita perlu menggali lebih dalam. Bagaimana kehidupan sehari-hari mereka? Apa yang membuat pengorbanan manusia begitu penting dalam sistem kepercayaan mereka? Dan bagaimana akhirnya mereka bisa jatuh dalam waktu yang begitu singkat setelah mencapai puncak kejayaan? Tetap nonton video ini sampai selesai, jangan lupa like dan subscribe, serta berlangganan video ini agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Aztec, atau lebih tepatnya Meksika, berasal dari utara Meksiko dan awalnya adalah suku pengembara. Menurut legenda mereka, Dewa Huitzilopochtli memerintahkan mereka untuk mencari tempat di mana seekor elang bertengger di atas kaktus sambil memangsa ular. Setelah bertahun-tahun mengembara, mereka menemukan tanda ini di tengah Danau Texcoco, dan disitulah mereka mulai membangun Tenochtitlan pada tahun 1325. Tenochtitlan berkembang menjadi salah satu kota terbesar di dunia pada masanya, dengan lebih dari 200.000 penduduk. Kota ini dibangun di atas pulau buatan dengan sistem kanal yang memungkinkan transportasi air, serta cinampas, yaitu pulau terapung yang digunakan untuk bertani. Pasar utama di Tlatelolco menjadi pusat perdagangan, di mana berbagai barang seperti jagung, kapas, perhiasan, hingga kakao diperjualbelikan. Namun, kehidupan Aztec tidak hanya tentang perdagangan dan pertanian. Mereka juga merupakan bangsa yang sangat militeristik. Kekaisaran mereka terus berkembang dengan menaklukkan suku-suku lain, memaksa mereka membayar upeti dalam bentuk barang, makanan, dan tawanan perang. Tawanan inilah yang nantinya sering digunakan dalam ritual pengorbanan. Bagi Aztec, perang bukan sekadar cara memperluas kekuasaan, tetapi juga bagian dari kepercayaan mereka. Salah satu strategi perang mereka yang unik adalah perang bunga, Xochiaoyotl, di mana tujuan utama bukan membunuh musuh di medan perang, melainkan menangkap mereka hidup-hidup untuk dijadikan korban dalam upacara keagamaan. Dalam sistem kepercayaan mereka, alam semesta adalah tempat yang rapuh. Mereka percaya bahwa matahari hanya bisa terus bersinar jika diberi makan dengan darah manusia. Huitzilopochtli, dewa perang dan matahari, terus bertarung melawan kegelapan, dan ia memerlukan energi dari darah manusia agar tidak kalah. Oleh karena itu, ritual pengorbanan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan keagamaan mereka. Upacara pengorbanan dilakukan di puncak kuil piramida dengan berbagai metode yang mengerikan. Metode paling umum adalah pencabutan jantung, di mana korban yang masih hidup dibaringkan di atas altar, dadanya dibelah dengan pisau obsidian, dan jantungnya yang masih berdetak diangkat ke langit sebagai persembahan. Setelah itu,
tubuhnya dilempar ke tangga kuil, dan seringkali dimutilasi lebih lanjut. Selain itu, ada juga pemenggalan, di mana kepala korban dipisahkan dari tubuh dan dipajang di tsompantli, rak tengkorak raksasa yang bisa memuat ratusan kepala manusia. Dalam beberapa ritual, korban dipaksa bertarung melawan prajurit Aztec dalam sebuah duel yang tidak seimbang sebelum akhirnya dieksekusi. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban dibakar hidup-hidup sebagai persembahan kepada dewa api. Seberapa besar skala pengorbanan ini? Catatan dari Spanyol menyebutkan bahwa selama peresmian Templo Mayor pada tahun 1487, antara 20.000 hingga 80.000 orang dikorbankan dalam waktu 4 hari. Meskipun angka ini masih diperdebatkan, bukti arkeologi menunjukkan bahwa praktik ini memang terjadi dalam skala besar. Beberapa laporan juga menyebutkan bahwa Aztec melakukan kanibalisme ritual, di mana daging korban dikonsumsi dalam upacara tertentu. Namun, apakah ini benar-benar bagian dari budaya mereka, atau hanya propaganda dari Spanyol masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan? Pada tahun 1519, kapal-kapal Spanyol di bawah pimpinan Hernán Cortés tiba di Meksiko. Dengan hanya sekitar 600 tentara, tampaknya mustahil bagi mereka untuk menaklukkan kekaisaran Aztec yang memiliki ratusan ribu prajurit. Namun, mereka memiliki beberapa keunggulan yang akhirnya mengantarkan mereka pada kemenangan. Pertama, Cortés dengan cerdik memanfaatkan musuh-musuh Aztec. Banyak suku yang ditaklukkan Aztec merasa tertindas dan ingin membalas dendam. Mereka bersekutu dengan Spanyol dan memberi mereka ribuan pasukan tambahan. Kedua, Spanyol memiliki teknologi perang yang lebih maju. Mereka menggunakan senjata api, baju besi baja, serta kuda yang tidak pernah dilihat oleh penduduk asli Meksiko sebelumnya. Namun, faktor yang paling mematikan adalah penyakit cacar. Penyakit ini, yang dibawa oleh orang Eropa, dengan cepat menyebar di kalangan penduduk Aztec yang belum pernah terpapar sebelumnya. Dalam waktu singkat, ribuan orang meninggal, termasuk banyak prajurit dan pemimpin mereka, yang membuat pertahanan mereka melemah drastis. Setelah pengepungan panjang dan pertempuran brutal, pada tahun 1521, Tenochtitlan jatuh ke tangan Spanyol. Kuil-kuil mereka dihancurkan, para bangsawan Aztec dibunuh, dan sistem pemerintahan mereka runtuh. Kekaisaran Aztec pun berakhir, dan Spanyol mulai menguasai Meksiko. Meskipun mereka telah lama hilang, warisan Aztec masih hidup hingga hari ini. Bahasa Nahuatl yang digunakan oleh Aztec masih dituturkan oleh jutaan orang di Meksiko. Banyak makanan khas mereka, seperti jagung, kakao, dan cabai, masih menjadi bagian penting dari kuliner Meksiko modern. Bahkan, lambang elang di atas kaktus simbol yang menandai berdirinya Tenochtitlan kini menjadi bagian dari bendera nasional Meksiko. Kisah Aztec adalah pengingat bahwa peradaban besar bisa runtuh dalam sekejap jika menghadapi musuh yang lebih kuat dan faktor-faktor yang tak terduga. Namun, mereka tetap dikenang sebagai salah satu bangsa paling luar biasa dalam sejarah manusia dengan segala kemegahan dan kengerian yang mereka tinggalkan.